Aneh gak sih kita bisa baper ke karakter anime? Maksud gue, mereka kan cuman gambar nih. Tapi kita bisa merasa sedih, senang. Dan yang menariknya nih adalah walaupun kita menonton anime-anime ini dengan kesadaran penuh, tahu bahwa ini tuh fiksi, tetap aja ngefek ke hati. Nah, yang pengen gue highlight untuk sekarang, ini adalah orang-orang yang baper ke karakter animenya. Sebagai contohnya adalah postingan orang ini yang dia memamerkan guling Makima yang baru saja dia beli. Nah, kita sebagai penonton nih yang ngelihatnya, itu muncul persepsi di benak bahwa guling Makima ini bakal dipeluk sama dia. Yang berarti kan dia pengen peluk Makima gitu. Padahal kan dia nggak nyata, dia cuman fiksi. Dan gue yakin orangnya juga tahu kalau Makima itu fiksi. Tapi orang beneran baper ya ke karakter anime. Sampai-sampai tuh ada yang nikahin karakter animenya di real life. Dan ya jujur aja deh, aneh gitu kan ketika kita ngelihat ada seseorang yang senyum-senyum ngelihat karakter anime. Kenapa gitu? Apakah karena akal kita menganggap bahwa hal itu tidak logis? Atau nih, mungkin saja kita bilang nggak masuk akal karena kita belum mengerti bagaimana akal kita ini bekerja. Biar bisa lebih paham, mari kita ambil contoh musik, novel, dan anime. Nah, ketika baper ke musik, itu yang jadi variabel paling kuat untuk membuat kita baper adalah lantunan instrumennya, terus disusul dengan lirik, ataupun juga sebaliknya. Kemudian, ketika kita baper ke novel, itu dikarenakan kita terhanyut ke dalam alur karakter writing dan world buildingnya. Yang terakhir nih, ketika kita baper ke anime, itu adalah karena di dalamnya terdapat sebuah narasi yang membangun perasaan kita pada karakter-karakternya. Makanya orang bisa nge-waifuin dan nge-husbuin mereka. Yang dimana agak aneh sih ya setelah gue pikir-pikir. Karena kata waifu dan husbu itu kalau diterjemahkan artinya adalah istri dan suami. Oke nih, kalau kalian sadar, ketiga hal tadi yang gue sebutin itu, musik, novel, dan anime, sebenarnya mereka semua punya satu kesamaan, yakni terletak pada kata makna. Kita bisa sedih ke lagu itu karena di dalam otak kita sudah terlatih kalau sebuah nada tertentu itu ada kaitannya dengan hal yang sedih. Contohnya kayak di Radiohead No Surprise, nada yang ding 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 yang itu bisa jadi sedih karena dikasih konteks, karena kita tahu konteks dari liriknya, karena pengaruh dari orang lain juga yang ketika kita mendengar instrumennya saja itu secara tidak sadar otak kita langsung memaknainya menjadi sedih karena konteks itu sudah tertanam di dalam otak kita. Selanjutnya, pada karakter anime itu orang bisa baper ke waifunya karena di otak kita sudah tertanam kalau sebuah senyuman, tanda tawa yang dilakukan karakter itu merupakan hal yang berkaitan dengan bagaimana manusia di dunia nyata bekerja. Mekanisme sederhananya begini, fiksi sama dengan anime, anime sama dengan gambar, dan gambar adalah hasil interpretasi dari realita. Dan realita itu adalah hal yang masuk akal atau logis. Jadi ya, baper ke karakter anime itu adalah hal yang masuk akal kok. Kalian gak perlu merasa bersalah ataupun sedih ataupun merasa seperti pecundang gitu kan ketika baper ke waifu atau husbu kalian. Enjoy aja coy, memang beginilah mekanisme manusia. Tapi enjoy dalam artian jangan larut lah gitu kan. Tetap ya berinteraksi sosial dengan manusia beneran gitu. Jangan sama waifunya doang gitu kan. Jangan hanya karena hal ini logis terus kalian mau nikahin waifu kalian gitu kan. Jangan dong please, ntar gue yang merasa bersalah. Tapi hey, gue punya pertanyaan nih ke kalian sebelum menutup video ini. Apakah karena baper ke karakter anime itu logis? Artinya mereka itu nyata? Silahkan dijawab sendiri.